Nama saya Melbas Tanggang dari kelas BK5D dengan NIM 2005071043. Halo semua, namaku Eka Liviana Huta Barat, kelas BK5D dengan NIM 2005071027. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pajak penghasilan PPh pasal 21. Simak pembahasannya ya. Yang pertama, pengertian dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Misalnya, orang yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja pastinya nanti akan dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 21 yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 15/PJ/2016 tanggal 29 September 2016. Siapa saja dalam mekanisme pasal 21? Yang pertama, pemotong pajak. Pemotong pajak terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemberi kerja. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, BPJS Tenaga Kerja, dan lain-lain. Yang keempat, OP atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Dalam perhitungan PPh pasal 21, tidak seluruh penghasilan yang diperoleh karyawan langsung dikenai pajak, melainkan hanya sebagian saja. Contohnya, jika penghasilan bruto karyawan adalah 100 juta setahun, maka pajaknya tidak langsung dikenakan atas jumlah 100 juta, tetapi dihitung lebih dahulu menurut jenis wajib pajak penerima penghasilan dan sifat penghasilannya. Dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat penghasilan kena pajak atau PKP, yang dimana sesuai dengan harmonisasi pajak terbaru, memiliki tarif. Pertama, untuk penghasilan Rp0 sampai 60 juta dikenakan tarif pajak 5%. Yang kedua, untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Yang ketiga, untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Untuk 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Selain penghasilan kena pajak, dalam PPh pasal 21 terdapat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Yang pertama, 54 juta untuk wajib pajak pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semedan dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikut ini 3 tabel untuk PTKP. Yang pertama, PTKP pria atau wanita lajang. Yang kedua, PTKP pria kawin. Yang ketiga, PTKP suami istri digabung. TK maksudnya di sini tidak kawin, dan 0 itu maksudnya tidak ada tanggungan. Dan K maksudnya di sini kawin, dan 0 itu tidak ada tanggungan. Untuk PTKP pria atau wanita lajang dan PTKP pria kawin, setiap tanggungan ditambah dengan 4.500.000. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A terbagi menjadi 3. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. Yang ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Berikut tabel PPh wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi lapisan penghasilan kena pajak, tarif pajak dengan NPWP, dan tarif pajak tanpa NPWP.
Lapisan penghasilan kena pajak terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Yang lapisan kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Lapisan ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Yang lapisan keempat di atas 500 juta. Lain hal bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP atau non-NPWP akan dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% dari tarif pajak yang memiliki NPWP. Kapan PPh 21 disebut terutang atau PPh 21 terutang? Saat dilakukan pembayaran, maka PPh 21 akan terutang bagi penerima penghasilan. Setiap masa pajak, PPh 21 akan disebut terutang bagi pemotong pajak PPh 21. Dan yang terakhir, PPh 21 dianggap terutang saat akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh pasal 21 paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Contohnya, untuk masa pajak Oktober, maka paling lambat disetor pada tanggal 10 November. Adapun biaya-biaya dalam pajak penghasilan pasal 21 yang mengurangi 1. Biaya jabatan sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 500.000 per bulan. Yang kedua, biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling tinggi sebesar 200.000 per bulan. Adapun subjek yang ditujukan untuk pajak penghasilan pasal 21 yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun ataupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Yang kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terbagi menjadi 6. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima uang pasongan, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota dewan komisaris, dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan. Bukan subjek PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek yang ditujukan untuk pajak penghasilan pasal 21 terdiri atas yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Dan yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dapat berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, seperti upah harian, upah mingguan, maupun upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, berupa honor, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan. Dan yang terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan. Hal ini dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan. Bukan objek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga ambil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, biaya siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Contoh kasus wajib pajak yang belum menikah. Bambang merupakan pegawai di perusahaan PT Yasa Buana. Bambang berstatus belum menikah dan memperoleh gaji sebesar 10 juta serta tunjangan 4 juta sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah masing-masing 0,50% dari dan 0,30% dari gaji untuk jaminan hari tua. Bambang juga mendapatkan iuran pensiun sebesar 80.000. Adapun perhitungan PPh pasal 21 Bambang yaitu penghasilan bruto sebulan sebesar 14.080.000. Penghasilan tersebut dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun sebesar 780.000, termasuk iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua. Maka penghasilan neto sebulan milik Bambang ialah 13.300.000 dikalikan 12 sehingga penghasilan neto setahun milik Bambang adalah 159.600.000. Penghasilan tersebut dikenai PTKP untuk diri sendiri Bambang sebesar 54 juta, sehingga total penghasilan kena pajak Bambang sebesar 105.600.000. Nantinya PKP ini akan dibagi menjadi PPh pasal 21 setahun dengan tarif 5% dan juga 15%. Contoh kasus sudah memiliki anak. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta rupiah dan Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21 adalah yang pertama, gaji sebulan 6 juta dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebanyak 400.000 sehingga penghasilan neto sebulan 5.600.000. Penghasilan neto setahun sebesar 67.200.000. Perhitungan PTKP-nya untuk diri wajib pajak 54 juta dan tambahan WP menikah 4.500.000. Jadi totalnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun dikali 5% dikali 8.700.000 sehingga totalnya 435.000. PPh pasal 21 sebulan 435.000 dibagi 12 sehingga hasilnya Rp36.250. Berikut contoh kasus belum memiliki anak tetapi sudah menikah. Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Ia bekerja di PT Ventura NTT dengan gaji sebulan sebesar 7.500.000. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000 per bulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja,
Diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli, selain menerima gaji, ia juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar Rp2.500.000. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah gaji sebulan ditambah dengan lembur atau overtime menjadi totalnya 10 juta. Penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun sebesar 100.000, total 600.000, sehingga penghasilan neto sebulan 9.400.000. Penghasilan neto setahun dikali 12 menjadi 112.800.000. Perhitungan PTKP untuk diri wajib pajak 54 juta dan tambahan WP menikah 4.500.000. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun. Yang pertama 15% dikali 50 juta, totalnya menjadi 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 4.300.000, totalnya 645.000. Total keseluruhan 3.145.000. PPh pasal 21 sebulan 3.145.000 dibagi 12 menjadi Rp262.083. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan menambah wawasan para penonton. Terima kasih.